Tapi kalau uang pada waktu itu saya punya modal sekitar 1.600.000. Cuma itu aja modal awal itu. Terus pada waktu kemarin corona kemarin itu laba bersih sekitar 700 juta. Nama saya aslinya itu Mahdi Yuwono, tapi di dunia koi itu terkenal dengan nama Mbah Medi. Tapi panggilan sehari-hari itu juga memang Mbah Medi. Kalau di desa ini ya Pak Medi gitu. Saya dari desa Sumberjo, dukuhnya ini Ngadipuro sini itu. Kecamatannya Sanan Kulon, kabupatennya Blitar. Memulai usaha budidaya koi itu tahun 1998, karena saya suka akan ikan pada waktu itu. Pada waktu itu tahun 1998 itu saya berguru kepada Mbah Mangil Koi dan Bapak Murdoko. Mbah Mangil itu spesialis soa, Mbah Murdoko pada waktu itu sampai sekarang itu spesialis kawarimono. Saya pada waktu itu ke Mbah Mangil itu belajar mulai dari beli buraya, terus akhirnya saya berkembang, saya juga beli indukan di beliau, di Mbah Murdoko juga semacam itu. Kemudian tahun 99 akhir saya belajar untuk berternak, sampai saya bisa itu saya berguru lagi ke daerah Nglegok pada waktu itu. Di Mediko itu kolam pembesaran itu ada sekitar 13 petak, nominal sekitar 1 hektar. Modal awal pada waktu itu saya sudah punya lahan itu sekitar 500 ru, itu kalau bahasa Jawanya itu sebau. Itu kalau kalikan 14 sekitar 6.000 7.000 koma sekian gitu. Tapi kalau uang pada waktu itu saya punya modal sekitar 1.600.000. Cuma itu aja modal awal itu. Pada waktu tahun 98 modal awal 1.600.000 rupiah. Saya memelihara pada waktu itu karena saya berguru ke Mbah Mangil, yang saya pelihara otomatis soa siro hiutsuri pertama kali. Terus kemudian saya berguru ke Mbah Murdoko, berselang beberapa waktu itu saya mempelajari jenis kawarimono pada waktu itu Kumon Ryu sama Beni Kumon Ryu. Yang paling menguntungkan itu jenisnya soa. Saya pernah ngejual soa, 1 ekor itu seharga 35 juta pernah, 12 juta pernah. Yang paling mahal yaitu 35 juta itu yang pernah jadi Grand Champion di Pasuruan Show tahun 2018.
Pada awalnya dulu itu, kalau awal sebelum adanya herpes dan adanya penyakit-penyakit ini, awal mula saya pelihara koi itu, permasalahan awal itu air. Karena pada waktu itu air itu belum ada pompa modifikasi atau belum ada pompa besar di toko, akhirnya pakai diesel pada waktu itu. Akhirnya kosnya terlalu mahal. Terus tahun 2000 itu ada herpes pertama kali datang, sehingga tahun 2001 itu saya sempat frustasi, tapi saya terus pelihara ikan karena saya seperti yang saya jelaskan tadi itu, saya akan suka akan ikan, tapi saya pelajari terus, akhirnya herpes itu bisa tertanggulangi sampai sekarang. Terus dengan adanya selepas tahun 2018 ini, itu yang paling sekarang paling menjadi kendala itu tentang suhu, sehingga air yang ada dalam kolam itu sulit untuk apa ya istilahnya diamati, karena curah hujan itu kadang tinggi, kadang curah hujan itu kadang nggak seberapa tinggi, jadi fluktuasi cuaca itu sangat signifikan untuk naik turunnya itu, kendala itu. Kalau bisnis ikan koi itu dari tahun ke tahun, saya belajar mulai tahun 98 tuh, sekarang itu saya rasa kondisinya tetap kok. Yang paling apa ya, riskan atau yang paling parah itu tahun 2001. Kalau sekarang itu yang penting punya ikan yang berkualitas, itu ikan tetap laku, malah lakunya mahal-mahal kalau berkualitas. Ya kita harus berani spekulasi, mulai penyensiran pertama, kedua itu kita ambil aja yang high quality aja. Jadi misalkan ada beberapa ribu ekor, kita ambil mungkin ada 50 atau 100 ekor, itu sudah apa ya istilahnya maksimal. Ya ada, pernah saya dapat 200 ekor, tapi kan enggak terus-terusan. Mungkin dalam tempo yang lama ini saya cuma dapat satu kali 220 ekor. Yang sering itu dapatnya ya cuma antara 30 sampai 70 ekor yang sering. Ya kalau kiatnya untuk pemula itu harus tabah untuk menghadapi segala sesuatunya. Dia harus banyak belajar. Dan di dunia koi itu ibaratnya itu harus sering belajar, seperti apa ya, dalam pepatah, kita itu hidup dalam dunia ini mulai dari lahir sampai dengan nanti kita meninggal, itu harus terus belajar, jangan patah semangat. Terus kemudian tips satu lagi, gimana pemula itu mau belajar kepada sesepuh-sesepuh dan menghilangkan ego. Kalau omset itu dalam rata-rata kalau saya itu per tahun, Mas, nggak bisa per hari, per bulan itu nggak bisa. Itu tercatat dalam pembukuan itu. Memang waktu kemarin tahun 2019 itu sangat signifikan, karena pada waktu itu koi booming. Biasanya rata-rata itu per tahun itu yang saya dapat itu sekitar laba bersih itu 250 sampai 300 juta. Tapi karena kemarin itu tahun 2019 sama 2016 itu saya punya apa ya, punya ikan banyak, kemudian pada waktu itu ada pesanan dan ada pembelian yang sangat signifikan, itu nggak bisa diambilkan rata-rata. Pada waktu tahun 2016 itu saya sempat menghasilkan laba bersih sekitar 900 juta.
Terus pada waktu kemarin corona kemarin itu laba bersih sekitar 700 juta. Itu bisa untuk pada waktu 2016 itu bisa untuk ini rumah ini menjadi seperti ini. Terus 2000 eh, itu yang 2016, yang 2018 itu ya untuk pembuatan kolam-kolam. Akhirnya kolam yang luar itu saya bongkar semua, dibikin lebih apa ya, lebih action lagi seperti luarnya di keramik semacam itu.